Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai indera pendengaran. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devan Arazik Afianto, absen 23. Perkenalkan, saya Tatap Aninggar Blair, absen 35. Saya Madia Fatimah Kayana, absen 21. Saya Angela Yolanda, nomor absen 4. Saya Ruha Khaira Syakira, nomor absen 31. Saya Christian Excel, Yogelis Tombol absen 8. Selamat menyaksikan. Indera pendengaran adalah suatu indera yang berfungsi untuk menangkap suara, khususnya telinga. Telinga menangkap suara dari lingkungan yang kemudian menjadikan suara tersebut menjadi sinyal dan kemudian dikirim ke otak. Sehingga kita tahu bahwa suara tersebut dari suara manusia, musik, atau dari suara alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih fungsi utama dari indera pendengaran atau telinga. Jadi fungsi utamanya adalah untuk mendeteksi gelombang suara yang kemudian akan diteruskan ke telinga dalam dan dirubah menjadi impuls saraf dan diteruskan ke otak sehingga kita bisa mendengar hal-hal di sekitar kita. Selain itu, telinga juga berfungsi untuk menjaga tubuh kita agar tetap stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian-bagian atau struktur dari tulang. Struktur dari tulang terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, bagian tengah, dan juga bagian dalam. Bagian luar terdiri dari daun telinga, lubang telinga, dan juga saluran telinga. Lalu di bagian tengah terdapat gendang telinga, tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Lalu di bagian dalam terdapat saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, lalu juga ada nikap jorong, dan yang terakhir ada saluran eustachius. Lalu, apa saja struktur serta fungsi dari indera pendengaran kita atau telinga? Yang pertama adalah koklea atau rumah siput. Koklea sendiri merupakan organ yang menyerupai cangkang siput yang berada di bagian telinga bagian dalam. Di dalam koklea terdapat organ korti yang berisi ribuan sel rambut sensitif. Fungsinya adalah mengubah gerakan mekanik dari tulang pendengaran menjadi impuls syaraf atau sinyal syaraf yang dapat dimengerti oleh otak. Yang kedua adalah saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis. Saluran ini memiliki 3 saluran yang berisi cairan endolima. Saluran ini atau bagian ini tidak terlibat langsung dalam proses pendengaran, melainkan berfungsi sebagai sensor keseimbangan. Ia mendeteksi sensor kepala sehingga ketika kita berdiri atau kita bergerak kita tidak merasa pusing. Yang ketiga adalah saraf pendengaran atau nervus auditorius. Nervus auditorius ini merupakan kumpulan saraf-saraf yang berfungsi sebagai jalur komunikasi utama. Saraf ini bertugas untuk mengirimkan informasi suara yang telah berbentuk sinyal saraf dari koklea menuju pusat pendengaran di otak untuk diproses lebih lanjut. Yang keempat adalah saluran eustachius. Saluran ini menghubungkan antara telinga tengah dengan rongga nasofaring atau tenggorokan. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan udara di kedua sisi gendang telinga. Biasanya saluran ini akan terbuka ketika kita sedang menelan atau sedang menguap agar gendang telinga tidak merasakan tekanan yang berlebihan. Lalu yang kelima adalah ada tulang sanggurdi. Tulang sanggurdi merupakan tulang terkecil yang berfungsi menerima suara dari tulang landasan. Lalu tulang sanggurdi mengubah energi kinetik atau gelombang tersebut menjadi energi cairan. Simpelnya adalah mengubah energi kinetik menjadi energi cairan untuk diterima ke dalam otak. Lalu yang kedua adalah tulang landasan. Tulang landasan adalah tulang yang berguna untuk menyerap suara yang disalurkan oleh tulang martil, yang kemudian disalurkan lagi ke tulang sanggurdi. Lalu yang ketujuh ada tulang martil. Tulang martil adalah tulang yang berfungsi menerima gelombang suara dari gendang telinga. Lalu yang ke-8 adalah gendang telinga. Gendang telinga adalah suatu bagian dalam telinga yang berfungsi untuk menerima suara dari saluran telinga atau dari luar. Lalu saluran telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menangkap kotoran dan juga menerima suara dari gendang telinga. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerja indera pendengaran manusia. Nah, indera pendengaran manusia dimulai dari daun telinga yang menangkap gelombang suara lalu menggetarkan gendang telinga. Nah, setelah itu disalurkan menuju koklea oleh tulang-tulang pendengaran. Cairan-cairan di dalam koklea mengirimkan sinyal menuju otak lalu menghasilkan persepsi suara.